Pernah nggak sih kalian pas lagi pusing-pusingnya ngerjain tugas kampus, atau mungkin lagi mentok mikirin revisian skripsi, tiba-tiba kepikiran, waktu kita masih rajin pakai seragam sekolah dulu, siapa sih yang sebenarnya ngawasin dan ngasih nilai ke guru-guru kita? Kita kan sebagai murid selalu tuh dievaluasi lewat ujian, kuis, tugas, tapi masa iya sih guru-guru kita mengajar begitu aja tanpa ada proses quality control? Ini tuh pertanyaan yang jujur aja jarang banget kita pikirin, padahal jawabannya memegang kunci dari seluruh sistem pendidikan yang pernah ngebentuk kita sampai bisa kuliah kayak sekarang. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita nggak akan bahas materi kuliah yang berat-berat, tapi kita bakal ngebongkar sebuah sistem behind the scenes dari dunia pendidikan kita. Kita akan ngupas tuntas sebuah profesi super krusial yang selama ini bekerja dalam senyap buat memastikan kalau guru-guru yang berdiri di depan kelas itu benar-benar ngasih performa terbaik mereka. Siapin fokus kalian ya, karena jujur aja, sistem birokrasi pendidikan ini ternyata jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan selama ini. Oke, biar runut, ini dia 5 poin utama yang bakal kita bongkar hari ini. Pertama, siapa sih sebenarnya pengawas sekolah itu? Kedua, apa aja skill wajib mereka? Ketiga, gimana cara mereka mengupgrade guru? Keempat, peran mereka sebagai ujung tombak mutu. Dan terakhir, realitas serta solusi di lapangan. Langsung aja kita mulai? Masuk ke poin pertama nih. Siapa sih sebenarnya pengawas sekolah itu? Sang dosen pembimbing buat para guru. Buat kita yang tiap hari di kampus, cara paling gampang buat ngebayangin sosok ini tuh dengan menganggap mereka sebagai dosen pembimbing, alias dosbingnya para guru. Sama banget kayak kita yang butuh dosbing buat ngarahin arah penelitian, ngasih revisi yang kadang bikin nangis, dan mastiin kita nggak salah jalur. Nah, guru juga butuh sosok senior yang ngebimbing proses mengajar mereka. Secara definisi formalnya, pengawas sekolah itu tenaga kependidikan yang tugas utamanya melakukan pengawasan akademik dan manajerial. Tapi coba deh perhatiin kata kuncinya di sini. Mereka itu pembina, penilai, dan pendamping. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau mereka ini sekedar auditor galak yang datang ke sekolah cuma buat nyari-nyari kesalahan. Bukan. Mereka ini beneran tim quality control sejati yang mastiin para guru tetap on track. Lanjut ke bagian 2. Skill wajib sang pengawas, atau kalau kalian suka main game, ini ibarat skill tree-nya sang mentor. Karena tugas mereka ini ngebimbing guru-guru yang notabene udah profesional, otomatis sang mentor ini wajib banget punya level kompetensi yang jauh lebih dewa. Anggap aja 5 kompetensi inti ini sebagai skill tree yang harus di-unlock sampai level maksimal. Pertama, supervisi akademik. Mereka harus jago membedah dan ngeevaluasi modul ajar. Kedua, supervisi manajerial, buat ngebantu kepala sekolah ngatur operasional biar efisien. Ketiga, evaluasi pendidikan, biar bisa menilai kinerja secara objektif, nggak cuma pakai feeling. Keempat, penelitian dan pengembangan. Ini penting banget biar mereka punya mindset yang selalu inovatif. Dan yang kelima, nah ini yang paling sering diremehin, tapi sebenarnya fatal kalau nggak ada, kompetensi sosial dan kepribadian. Percuma jago teori kalau soft skill komunikasinya nol, mereka harus bisa jadi role model tanpa bikin guru merasa lagi digurui. Masuk ke bagian ketiga, gimana sih cara upgrade kualitas guru? Ini dia misi utamanya. Setelah skillnya mentok di level maksimal, terus taktik mereka pas turun gunung ke sekolah-sekolah itu gimana? Hal pertama yang wajib banget dibangun adalah mindset. Supervisi akademik yang benar itu sifatnya 100% kolaboratif. Fokusnya ada di pembinaan aktif dan mentoring, bukan sekedar datang, ngecek absen, terus menghakimi. Waktu pengawas datang, mereka itu ikut turun tangan ngebantu guru nyusun RPP, ngerapihin modul, sampai milih metode pembelajaran yang nggak ngebosenin. Pendekatannya tuh benar-benar suportif. Sekali lagi, mereka itu fasilitator ya, bukan polisi sekolah yang datang cuma buat nilang guru yang salah. Selain bimbingan one-on-one, pengawas ini juga jadi motor penggerak buat acara-acara kolektif. Mereka sering banget ngadain workshop, diklat, atau forum diskusi kayak MGMP dan KKG. Konsepnya itu jujur aja mirip banget sama kita mahasiswa kalau lagi ikut kepanitiaan, masuk UKM, atau ikut seminar kampus buat nambah portofolio. Bedanya, ini buat guru. Lewat forum-forum inilah kompetensi pedagogi para guru itu diasah bareng-bareng biar ilmunya nggak stuck di zaman old dan terus up to date. Dan proses ini nggak berhenti di situ aja. Evaluasinya berjalan muter, dinamis banget. Pengawas gak cuma rebahan di kantor nungguin laporan masuk. Mereka beneran observasi kelas secara berkala. Dari situ, mereka ngasih feedback yang ngebangun, dorong guru buat melek teknologi, dan bahkan memotivasi guru buat bikin penelitian tindakan kelas atau PTK. Kalau di kampus, PTK ini ibarat mini research atau mini skripsinya para guru, di mana mereka nganalisis dan nyari solusi buat masalah belajar di kelas mereka sendiri. Dari proses bimbingan inilah, inovasi-inovasi keren di kelas bisa lahir.
Sekarang kita di bagian keempat, ujung tombak mutu pendidikan, sang penjaga standar. Coba deh kita zoom out sedikit buat ngelihat gambaran besarnya. Semua rutinitas harian yang kita bahas tadi itu nempatin pengawas di posisi strategis yang bikin efek domino luar biasa. Kalau mereka sukses ngejamin standar pendidikan tercapai, otomatis dong kualitas belajar mengajar di kelas bakal naik. Nah, ini pelan-pelan bakal ngebentuk budaya mutu yang kuat di seluruh ekosistem sekolah. Dan bayangin aja, kalau pengawasnya keren, gurunya jadi super semangat ngajar. Kalau gurunya ngajar dengan totalitas, tebak siapa yang paling untung? Ya jelas murid-muridnya, alias kita-kita ini waktu masih sekolah dulu. Pembelajaran jadi lebih asik dan hasilnya pasti maksimal. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, realita, tantangan, dan solusi. Mari kita hadapi realita di lapangan. Oke, secara teori apa yang kita bahas tadi emang kedengerannya ideal banget. Tapi namanya juga sistem birokrasi, realitanya pasti ada aja rintangannya. Pengawas emang bisa kerja maksimal kalau ada support penuh dari dinas, fasilitas memadai, dan kepala sekolah yang kooperatif. Tapi masalahnya, tantangan di lapangan itu gede banget. Mulai dari kuota pengawas yang super dikit, jadi rasionya sama jumlah guru tuh jomplang banget, sampai kurangnya pelatihan buat pengawas itu sendiri. Dan ini nih satu hal yang bikin paling geleng-geleng kepala. Beban administrasi yang gak ngotak. Buat kalian yang sering jadi panitia kampus atau anak BEM yang harus ngurusin proposal berlembar-lembar cuma buat minta satu tanda tangan, nah kalian pasti relate banget. Beban kertas kayak gini tuh yang bikin produktivitas dan inovasi pengawas mati di tempat. Terus gimana dong game plan buat benerin benang kusut ini? Solusinya sebenarnya cukup jelas. Pertama, adain pelatihan berkelanjutan buat para pengawas. Jangan cuma guru yang disuruh belajar, pengawas juga butuh di-upgrade. Kedua, pangkas habis birokrasinya. Kurangi beban administratif yang nggak perlu, biar mereka bisa fokus beneran turun bimbing guru, bukan cuma jadi robot pengisi form. Ketiga, manfaatkan teknologi digital biar supervisi makin efisien. Dan terakhir, perkuat kolaborasi antar lini. Mulai dari dinas, pengawas, kepala sekolah, sampai guru. Semua harus jalan berbarengan. Jadi bottom line dari seluruh pembahasan kita kali ini bisa dirangkum dalam satu persamaan simpel ini. Kinerja pengawas yang optimal itu berbanding lurus alias sama dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Pengawas sekolah ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar. Lewat ketelitian, evaluasi, dan bimbingan mereka, guru-guru kita bisa terus berkembang buat nyetak generasi masa depan yang tangguh dan cerdas. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin. Setelah kita sama-sama ngebedah seberapa krusial peran dosen pembimbing, para guru ini, dan kita juga udah ngelihat realita betapa ribetnya birokrasi mereka, menurut kalian nih, sebagai mahasiswa, agen perubahan, yang mungkin aja beberapa tahun lagi bakal jadi penentu kebijakan di negeri ini, apa sih hal pertama yang paling mendesak buat dirombak dari sistem birokrasi pendidikan kita? Apa kita harus fokus ke digitalisasinya dulu, ngerubah mindset kolotnya, atau langsung babat habis aja birokrasi kertasnya? Coba deh bawa pertanyaan ini buat bahan debat seru pas nongkrong di kampus nanti. Makasih banyak ya udah gabung di pembahasan kali ini, dan teruslah jadi mahasiswa yang kritis. Sampai jumpa!